aku di dalam hidupmu. Nyatanya kulihat ini tak bisa tercoba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu. Kau selalu cobalah untuk setia. Mah, Suci kan nggak punya saudara. Kira-kira Flora mau nggak ya saudaraan sama Suci? Susan kenapa, Mbak? Susan kabur dari rumah sama Rudi, Ci. Tadi waktu Mbak pulang dari pasar, Mbak masuk ke kamar Susan. Ternyata Susan nggak ada di kamarnya. Terus sebagian besar bajunya juga nggak ada di lemari, Ci. Udah dibilangin jangan deketin istri gua. Sekarang malah berani-beraninya nyentuh dia. Tunggu, Anda salah paham. Lo jangan marah-marah dulu. Dia nggak macem-macem kok. Dia cuma mau bantuin gue untuk nyari Susan. Halo? Saya bicara dengan siapa? Flora, dia ada di mana sekarang? Apa? 3 bulan? Sekali lagi saya jelasin ke kamu. Kamu coba dekati anak kamu kembali. Kalau kamu merawat dia, istri saya pasti nggak akan menjadi babysitter lagi di rumah si David. Dia akan pergi. Tapi kalau kamu tidak menuruti rencana ini, uang yang saya janjikan, gagal kamu dapat. Kamu lapar, Nak? Iya, saya lapar. Sayang, kamu pura-pura sakit ya. Nanti ibu bisa minta uang sama orang-orang yang di sana. Ngerti kan? Yuk, sekarang ibu gendong. Dang, lu udah berapa lama tinggal di sini? Ya, dari lahir. Emangnya kenapa? Enggak sih, asik ya di sini. Pemandangannya enak, terus udaranya sejuk lagi. Iya. Iya, Bu. Tolong kami ya, Nek. Kami sudah berhari-hari gak makan. Anak saya sakit. Tolong, Nek ya. Tolong, Nek. Tolong kami ya, Nek. Ini Bu, uang. Mudah-mudahan cukup ya buat beli makanan. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Makasih banyak ya, Nek. Susan, kamu ngapain sih ngasih duit ke orang itu? Dia kan cuma bohong aja jadi pengemis. Duh,
udahlah dah, nggak apa-apa, kan kasihan. Ya, mudah-mudahan aja perbuatan gue tadi bisa balikin ponakan gue yang hilang. Cobalah untuk setia. Jadi benar, Mbak Hana itu ibu kandungnya Suci. Iya, tapi dia bukan istri saya. Saya hanya kenalan Hana yang waktu itu terlibat kehidupan gelap penuh narkoba dan pergaulan bebas. Dia mengandung Suci di luar nikah. Waktu Suci lahir, dia dibuang begitu saja. Tapi saya mengikuti hati nurani saya dengan memungut Suci dan merawatnya. Maksud kamu, Mas? Saya belum pernah menikah. Dan Suci bukan anak kandung saya. Apa jadinya kalau kamu tahu bahwa David bukan papa kandung kamu? Suci, itu nggak boleh terjadi. Hidup kamu sudah terlalu berat, sayang. Saya datang untuk mengambil anak saya. Ambil anak Mbak. Iya. Mbak, tunggu Mbak. Suci. Mbak, tolong. Suci. Mbak, tolong Mbak. Mbak tidak bisa membawa Suci pergi sekarang. Kalau Mbak membawanya pergi, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya pada Mas David? Kamu nggak perlu khawatir. Dia akan pergi sama saya, mamanya sendiri. Tapi tetap saya tidak bisa mengizinkan. Kamu ini cuma babysitter, jadi kamu nggak berhak melarang saya. Mbak, saya hanya menjalankan amanat. Siapapun orangnya, saya tidak akan mengizinkan membawa Suci pergi. Sekalipun itu Mbak. Suci, tolong. Kita bicara antara dua wanita. Saya udah lama nggak ketemu sama anak saya. Saya sangat rindu sama dia. Kalau kamu berada di posisi saya yakin kamu pasti mengerti. Jadi, jangan halangi saya mengambil anak saya. Mbak, saya tetap tidak akan mengizinkan Mbak membawa Suci. Kemarin waktu dia terjatuh, Mbak tidak melakukan apa-apa. Mbak hanya pergi meninggalkan dia. Apakah seperti itu sikap seorang ibu? Brengsek! Mbak, jangan! Suci, Suci, sayang, ayo kita pergi dari sini. Nggak mau! Nggak mau! Tante jahat! Nggak mau! Dia tante bukan mamaku! Lepasin dia! Dia mau ikut sama Mbak! Lepas! Lepasin! Mama! Lepasin dia! Lepasin! Lepasin! Mau dibawa kemana dia? Hah? Lu udah gak berhak untuk bawa dia pergi. Siapa bilang gue gak berhak? Gue ini mamanya, yang udah pasti lebih berhak ngurus dia. Gue bener-bener mau nebus kesalahan gue, David. Kosong. Gimana dia bisa tumbuh sehat kalau hidup di tengah lingkungan narkoba kayak lu?
Heh, jangan ngomong seolah-olah lu lebih pantas ngurus dia. Gue udah lama nggak pakai. Dan sekarang gue nyesel pernah nitipin anak gue sama lo. Karena lo udah bikin dia buta. Lu yang bikin dia buta. Dia buta karena dampak lu makan narkoba saat mengandung dia. Kalau lu nggak percaya, gua punya semua bukti laporan dari dokter. Lu lihat sendiri kan? Dia lebih memilih orang lain ketimbang lu sebagai ibu kandungnya. Dia udah ngelupain lu. Jadi gua minta, lu pun harus ngelupain dia. Sekarang juga lu pergi dari sini. Atau gua panggil polisi. Ingat, ini bukan terakhir kalinya gue kesini. Pergi! Mau apa? Yuk kita masuk. Kapan Rudi dan Susan akan menikah, Bu? Nggak tahu, Nak. Kata Rudi secepatnya. Besok atau lusa setelah mengurus ke KUA. Kenapa Ibu kasih dia uang? Itu kan sama aja Ibu merestui dia. Sari, waktu dia minta uang sama ibu, dia tidak menceritakan bahwa niat mau menikah dengan Susan. Dia bilang uang itu untuk di Jakarta. Tapi waktu dia pamitan sama ibu, dia minta doa restu sama ibu bahwa dia mau menikah dengan Susan. Ini buruk sekali buat kita, Bu. Suci pasti akan nyalahin kita. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti kalau saya kasih tahu Suci. Tolong, Bu, kalau Rudi pulang, suruh segera telepon saya ya. Iya, Nak. Ngapain sih ngomong kencang-kencang segala? San, seenggaknya kita udah nunjukin niat baik kita. Restu dari orang tua itu penting. Kelak, rumah tangga kita bisa langgang. Tapi lu tahu kan imbasnya apa? Nyokap lu pasti bakalan ngomong ke Mbak Sari dan Mbak Suci. Itu lebih baik, San. Jadi kita nggak usah ngasih tahu mereka lagi. Lu tuh gimana sih? Mbak Suci kan gak setuju sama hubungan kita berdua. Lagian siapa juga yang mau balik rumah itu? Tapi lo nggak ada niat buat ngebatalin pernikahan kita kan? Lo masih mau kan nikah sama gue? Enggak! Kamu gak boleh menikah sama dia, Ruth. Ngapain kamu kesini sih? Pergi kamu dari sini. Pergi. Aku kesini bukan buat ketemu kamu, Ruth. Tapi dia. Untuk apa? Dengar ya sih. Gak ada yang perlu kamu jelasin ke dia. Semua udah selesai. Gak semudah itu, Ruth. Dia harus tahu apa yang kamu lakukan sama aku. Dia harus tahu. Tutup mulut kamu. Ruth, lu apa-apaan sih? Tunggu! Kenapa lu gak ngebiarin dia ngomong? Hah? Apa yang sebenarnya terjadi antara lo sama dia? Ayo jawab, Ruth! Gua gak ada apa-apa sama dia, San. Dia dulu ngejar-ngejar gua. Dan gua gak nanggepin dia. Alah udah deh, Ruth, lu gak usah bohong sama gue. Gue udah ninggalin Mbak Suci karena gue nurutin kata hati gue. San, Lu tuh emang cowok bejat ya, Ruth. denger, San. Kalau lu gak percaya sama gue, lu mau percaya sama siapa lagi? Mendingan lu bunuh gue aja. Gue coba percaya sama lo. Ayo masuk. Berlalu setia. Apa Mbak? Susan mau menikah dengan Rudi. Maafin Mbak, Ci. Ibu di Cisarua nggak bisa mencegah Rudi. Di mana Mbak? Di mana mereka akan menikah? Katakan Mbak. Kita masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan mereka kan Mbak? Nggak ada yang tahu di mana mereka akan menikah, Ci. Ibu di sana juga sudah minta tolong saudara-saudara untuk mencari, tapi nggak ada yang bisa menemukan mereka. Ci, kita istirahat aja, Ci. Lu udah bawa 10 juta yang gue minta. Kenapa gua harus percaya? Bukti lu bisa ngerjain tugas lu aja belum ada. Dengan uang itu, bisa aja lu langsung kabur. Lu gak usah khawatir, Ndri.
Gue nggak mungkin ninggalin 50 juta sisanya. Uang sebanyak itu bisa perpanjang nafas gue. Lu mesti percaya sama gue. Uang itu untuk apa? Itu bukan urusan lo. Urusan lo. Cuman biar gue cepet-cepet bawa anak itu keluar dari rumah David kan? Nggak ada yang lain. Lu kenapa, Han? Dri, lu mesti cepetan kasih uang itu sama gue. Kalau enggak, gue nggak bakal bisa ngambil anak itu. Mungkin gue besok udah mati, Dri. Lu sakau? Kalau ada apa-apa sama gue, lu mesti cari orang lain buat ngambil anak itu. Serah lu. Halo. Iya bentar. Iya bentar. Kalau gua nggak mikir semua ini demi Suci, gua nggak akan pernah kasih. Lu berani macem-macem sama gua, lu bakalan tahu akibatnya. Dan gua minta besok lu harus selesaikan tugas lu. Gue janji. Apa ini? Saya nggak tahu, Pak. Bukan punya saya, Pak. Kenapa ada di sana kamu? Saya nggak tahu, Pak. Bener, bukan punya saya, Pak. Alah, kamu bohong. Bener, Pak. Dri, lu mesti tolongin gue, Dri. Bandar gue kena gap di depan. Sekarang polisi kesini. Polisi lagi cari lu, ngapain lu kesini? Kalau gue ketangkap, gue nggak bakal bisa selesaiin tugas gue. Please, Dri. Ah, enggak. Sekarang cepat lu pergi dari sini. Cepat pergi, Han. Komandan, pelanggannya pasti masih ada di dalam. Juga ada telepon keluar 2 menit yang lalu. Cepat periksa. Kamu diam tempat. Ayo kita. Stop. Ayo, saya. Please, Dri. Cepat, hubungin nomor HP yang tadi keluar. Siap. Halo? Kamu ikut kami ke kantor. Ada apa ini, Pak? Nanti bisa dijelaskan di sana. Komandan, ternyata HP-nya tidak aktif. Maaf, Pak. Kami sedang menyelidiki jaringan narkoba. Ayo. Akang, saya tidak ingin terlalu lama merepotkan Akang di sini. Jadi, saya minta tolong, apa Akang bisa carikan kerja buat saya? Kerja apa saja? Iya, apa saja. Akang bisa bantu kan? Saya akan coba. Tapi sambil menunggu kabar dari saya, kamu harus tetap cari makan sendiri. Tentu, tentu kan. Kenapa sayang? Kok kamu masih nangis?
kamu masih takut soal kejadian tadi sore ya? Jangan takut dong sayang. Kan ada papa. Papa akan terus menjaga kamu sekuat tenaga. Dan siapapun nggak ada yang bisa merebut kamu dari papa. Kata tante jahat itu, aku cuma dititipin sama papa. Berarti Suci bukan anak papa. Enggak sayang, semuanya itu bohong. Papa yang bohong. Suci tahu. Papa nanti akan kasih Suci ke tante jahat itu. Enggak sayang. Papa pasti akan terus menjagai kamu. Suci kan cuma anak titipan. Papa mana mau jagain dan belain Suci. Sayang, semuanya itu nggak benar. Selama ini Papa membesarkan kamu dengan kasih sayang. Kamu adalah anak Papa. Anak yang sangat berarti dalam hidup Papa. Papa sendiri nggak bisa bayangin kalau harus kehilangan kamu. Kamu bisa pegang janji Papa. Kita akan terus hidup bersama seperti saat ini. Bener, Pak. Benar sayang. Hidup kita akan lebih bahagia lagi kalau Mama Suci terus bersama kita. Kalau Mama Suci mau jadi mama kamu, kenapa enggak sayang? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Rudi menghamili saya, Mbak. Saya tahu Rudi sangat terkejut dengan berita ini. Dia nggak mengira. Tapi apalagi saya, Mbak. Saya yang paling berat menanggung beban ini, Mbak. Sampai detik ini, saya masih merahasiakan kehamilan saya dari siapapun. Saya takut dan malu, Mbak. Rasanya saya ingin mati saja. Apalagi saat saya tahu Rudi ingin menikahi Mbak. Semua harapan saya hancur. Saya nggak tahu harus melakukan apa lagi. Rudi memang memberikan jalan keluar, Mbak. Dia memberi saya 1 juta untuk menggugurkan janin saya. Saya tidak mungkin melakukannya, Mbak. Jadi, Rudi ngasih uang ke kamu 1 juta untuk menggugurkan kandungan kamu? Saya tidak akan pernah sanggup melakukannya, Mbak. Saya ingin melahirkan bayi saya. Kamu tenang ya. Masih banyak harapan buat kamu. Saya yakin Rudi nggak akan ninggalin kamu. Kamu tenang ya. Brengsek. Ternyata dia udah kadalin gue. Menutupi kesalahan dengan kesalahan-kesalahan baru. Jangan-jangan dia pakai duit gue buat ngumpurin kandungan si Asih. Tadi. Dasar cowok bajingan. Gue udah tahu semuanya, Ruth. Lo harus pergi dari kehidupan gue. Bisa. Cukup, Ruth. Lo nggak perlu bela diri lo dan buang-buang energi lo.
Yang gue minta sekarang, lo jangan berbuat dosa yang lebih besar dengan ngelepasin tanggung jawab lo terhadap Asih. Tapi gue lebih mencintai lo, San. Tapi Asih lebih butuh lo, Ruth. Lo jadi manusia jangan pengecut dong. Berani berbuat terus berani bertanggung jawab. Gue minta sekarang, lo harus cepat nikahin Asih. Susan! Susan! Kamu kenapa, Ci? Kamu sakit ya? Maaf, Mas. Saya mau izin untuk hari ini. Keadaan saya tidak memungkinkan untuk bekerja. Mas keberatan? Enggak, Ci. Hanya saja hari ini saya ada meeting yang sangat penting. Saya tidak bisa mempercayakan orang lain untuk menjaga anak saya selain kamu, Ci. Makanya saya agak sedikit khawatir. Apalagi setelah kejadian kemarin. Sekarang dia ada di mana? Dia ada di rumah bersama Ayu. Tapi saya kurang percaya kalau Ayu bisa menjaga anak saya. Saya khawatir Hana akan datang lagi untuk mengambil dia, Ci. Saya juga khawatir, Mas. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bisa menemani Suci untuk hari ini. Saya tidak bisa memaksa. Kamu istirahat aja dulu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya. Terima kasih. Saya pamit dulu, Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suci, ini susunya. Mas Suci. Suci. Mas Suci. Mas Suci. Halo? Iya, 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 iya. Kamu hebat, sayang. Akting kamu pura-pura sakit bisa buat kita punya uang untuk beli makanan. Tapi Bu, ini cuma sementara kan? Kalau nanti Ibu bisa kerja, kita nggak perlu ngelakuin ini. Ini kan namanya penipu. Iya, kita berdoa saja semoga Akang bisa cariin kerja buat Ibu. Jadi kita nggak perlu begini lagi, ya? Yuk, kita cari makan. Tante Susan! Diam, Flora! Flora, diam! Flora? Berhenti, mau dimarahin orang saya! Flora! Flora! Flora, tunggu! Flora! Flora! Flora, tunggu! Flora! Ayo, Laura. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu milik Ibu. Ayo, Nanda. Flora! Flora! Flora, tunggu! Flora, kamu di mana? Flora! Flora! Flora, tunggu! Flora! 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 Flora, kamu di mana? Flora! Flora, kamu di mana? Flora! Flora!
terjadi? Tante Susan, Tante Susan. Terlalu Goblok. Ngapain lu bawa dia ke rumah gua? Emangnya setelah gue ambil dia, mesti gue bawa kemana? Ini kan anak lu. Seharusnya lu bawa pulang dong ke rumah lu. Gak. 7 tahun yang lalu, gue sengaja buang anak ini. Kenapa sekarang gue mesti pungut lagi? Gila. Lu emang gila. Narkoba bukan cuma ngilangin nalar lu, tapi juga perasaan lu. Baru sadar. Lu aja yang bego. Dari awal, gue gak pernah ngarepin anak ini. Lepasin! Lepas! Lepas! Kenapa sih lu? Dia bisa kenalin gua. Dan dia bisa bilang kalau lu kerja sama gua. Lu lupa dia buta. Tapi dia bisa kenalin suara gua. Biasanya, orang yang nggak bisa ngelihat, pendengaran lebih tajam, Han. Gue jamin lu aman. Aman apanya? Lu udah nyemplungin gua ke masalah yang lebih dalam. Sekali aja rahasia ini bocor, makin berantakan hubungan gua sama istri gua. Gue cuma pengen buktiin kalau gue udah berhasil bawa anak itu keluar dari rumah David. Dia kan tiket buat gue dapetin hak gue. Oke, tapi setelah itu, lu cepet bawa dia keluar dari rumah ini. Tunggu sebentar. Tajir juga nih cowok. Gue bisa kerjain dia. Ini 20 juta. Sisanya gua kasih lu setelah istri gua udah nggak jadi babysitter lagi di rumah si David. Tapi kan perjanjian kita nggak kayak gini. Gue cuma jaga-jaga aja. Kalau lu udah dapetin semua uang lu bisa aja balikin dia sekarang ke rumah si David. Kita tunggu aja sampai istri gua berhenti kerja dari rumah si David. Tapi Ndri, Cukup. Lepasin! Lepas! Ya. Lepasin! Halo? Halo, Mbak Sari? Susan? Kamu di mana? Susan lagi di Bogor, Mbak. Mbak Suci ada nggak? Susan mau ngomong penting banget. Ada, sebentar, San. Ci! Ci! Cepet, Ci! Ada telepon dari Susan. Dia ada di Bogor. Susan. Halo, halo San. Halo, Mbak. San, Mbak udah dengar rencana pernikahan kamu dengan Rudi. San, pokoknya harus dibatalkan. Kamu nggak kasihan sama Mbak. Bagaimana cara Mbak mempertanggungjawabkannya terhadap mendiang Papa dan Mama? San, kamu harus pulang. Mbak, Susan bukan ingin membicarakan soal pernikahan Susan, tapi... Cukup, San. Mbak nggak mau dengar lagi. Kamu bisa menjelaskan semuanya di rumah. Kamu harus pulang, San. Mbak nggak rela kamu buru-buru menikah. Dengar dulu, Mbak. San, kamu harus nurut apa kata Mbak. Mbak nggak akan mengizinkan kamu menikah dengan Rudi. Kalau kamu nekat menikah juga, Mbak nggak akan pernah maafin kamu. Dan Mbak nggak akan lagi menganggap kamu sebagai adik Mbak. Tapi Mbak... Pokoknya Mbak nggak mau tahu. Kamu harus pulang. Halo? Halo, San? Susan? Susan bilang apa, Ci? Dia nekat mau nikah ya? Mbak, Susan nggak mau dengar Suci lagi. Dia udah nggak nganggap Suci sebagai kakaknya lagi, Mbak. Dia benar-benar benci sama Suci. Kalau kamu penasaran, kita susul aja ke Bogor. Susan bilang dia ada di Bogor, kan? Tapi Bogornya di mana, Mbak? Dan Susan kan udah pergi dari rumah orang tua, Mbak. Tapi seenggaknya kita usaha, Ci. Kita minta bantuan David untuk ngantar kita. Tapi, Mbak... Udah, Ci. Sekarang bukan saatnya untuk keras kepala dan malu minta bantuan orang. Mbak yakin pasti David akan dengan senang hati nganterin kita. Yuk. Mbak, Sucinya ada. Ci, anak saya nggak ada di rumah. Mungkin Hana telah berhasil membawa dia pergi, Ci. Apa? Ci,
Kamu harus tolong temani saya untuk mencari dia. Sampai kita bisa menemukan dia kembali. Baik, Mas. Tapi, Ci, Susan gimana? Ayo, Ci. Gak mau. Flora gak mau makan. Ibu jahat sama Tante Susan. Kamu jangan marah sama ibu, sayang. Jangan marah ya. Kenapa ibu pukul Tante Susan? Maafin ibu ya, sayang. Habis tadi ibu panik, bingung. Gini aja. Nanti kita cari tante kamu dan ibu mau minta maaf. Ya. Benar. Ibu janji. Iya, ibu janji. Sekarang Flora jangan marah lagi sama ibu ya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan buat kamu. Sungguh kan? Iya. Ntar saya antar ke sana. Terima kasih. Tapi apa ya kerjaannya, Kang? Nanti juga kamu tahu sendiri. Sayang, doa kita terkabul. Kita sudah nggak perlu lagi berharap dari pemberian orang. Tahu duit juga. Ternyata gampang banget dapat uang sebanyak ini. Belum sisanya. Ternyata lo ada gunanya juga. Mungkin ini balasan gue yang udah susah payah ngelahirin lo. Jadi, Tante ngelahirin aku cuma mau dapat duit sebanyak ini. Tante jahat! Tante jahat! Suci nggak mau punya mama kayak Tante! Tante jahat! Emang siapa yang mau punya anak kayak lo? Lo itu anak hasil kecelakaan. Masih untung nggak gue gugurin langsung. Ya udah, balikin Suci ke Papa. Papa! 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 Lo nggak nyadar kalau lo buta? Lo kabur lagi. Suci mau pulang. Diam, anak desain. Apaan sih? Hati dong. Maaf, Mbak. Hati-hati, Mas. Maaf, Ci. Tiba-tiba saya merasa terjadi sesuatu pada anak saya. Sepertinya dia sedang menderita, Ci. Ayo kita jalan, Mas. Ayo cepet. Tempat apaan ini? Kok kayak gudang? Akang nggak salah alamat. Udah deh, nggak perlu takut. Emang di sini janjiannya. Ayo cepet. Bu, kita pulang ya. Flora takut. Udah, nggak perlu takut. Ayo cepet. Sayang, nggak perlu takut. Kan ada ibu. Ya. Ayo. Kenapa? Kaget lu ngeliat gua. Tangkap dia. Lepaskan saya. Aduh. Diam. Bu, Ibu. Diam. Lepaskan. Diam. Lepaskan.
dia. Apapun yang kamu lakukan pada saya, silakan. Ya. Tapi lepaskan dia, jangan rebut dia dari aku. Gua bisa aja nggak ngerebut anak ini dari lo. Asal lo sanggup kasih uang sebanyak apa yang dikasih sama bapaknya dia. Aku mohon, jangan rebut dia dari aku. Kalian cuma penjahat yang cuma memanfaatkan dia, kan? Goblok! Yang penjahat itu gua apa lo? Lo udah tega ngebunuh suami lo sendiri. Apa lo nggak lebih kejam dari gua? Sekarang lo tinggal pilih. Apa lo gua bawa ke warga biar lo digantung rame-rame, atau gua bawa anak ini dan lo jangan ngomong sama siapa-siapa. Atau lo mau mati di sini. Ting, lu nggak bilang anak ini ada harganya? Gua pikir lu cuma butuh si Nadira aja. Terus lo mau apa? Minta jatah? Tugas lo cuma membawa mereka kemari. Kan udah gua kasih duit 200.000 di muka. Memang kurang cukup? Gua gak mau tahu. J, come on, yo. Yeah. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.